Halo ikan lovers, kembali lagi bersama saya Pinut Media ID. Dan kali ini kita akan membahas latihan soal SKB tentang penanganan dan penyimpanan hasil tangkap ikan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di bawah ini adalah jenis budidaya ikan tawar kecuali A. Ikan mas, B. Ikan nila, C. Gurami, D. Bandeng, E. Lele. Seperti biasa saya akan memberi waktu sekitar 3 menit. Enggak 3 menit, 3 detik, terlalu lama 3 menit. Untuk kalian menjawab soal-soal ini. Oke. Sambil menunggu jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja kita bahas. Biasanya bandeng dikenal sebagai ikan air payau. Budidaya pun selama ini berlangsung di wilayah pesisir pantai. Namun berkat hasil rekayasa genetika kini ikan bandeng bisa hidup di budidayakan di air tawar. Oke, jawabannya ikan bandeng ya teman-teman. Oke, walaupun dia bisa di air tawar sekarang tapi tetap habitatnya adalah ikan air payau. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Wadah dapat berfungsi sebagai tempat pengesan, perendaman atau untuk mengangkut ikan di atas kapal. Syarat-syarat wadah adalah A. Dangkal kuat besar, B. Dalam kuat tidak besar, C. Dalam kuat panjang, D. Dangkal kuat tidak besar. Oke, langsung aja kita bahas lagi. Wadah yang digunakan dalam penanganan hasil tangkap dapat berupa tong, keranjang, atau bentuk kotak yang terbuat dari plastik, aluminium, kayu, bambu, fiberglass, atau kombinasi dari beberapa jenis material. Wadah dapat berfungsi sebagai tempat pengesan, perendaman, atau untuk mengangkut ikan di atas kapal. Syarat-syarat wadah adalah 1. Wadah tidak terlalu dalam agar ikan yang disimpan di bagian bawah tidak mendapat tekanan yang besar yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik ikan. 2. Wadah harus mudah disimpan, disusun, dilipat, atau ditumpuk. 3. Ukuran wadah tidak terlalu besar. 4. Bagian dasar wadah diberi lubang pengeluaran air sehingga air lelehan tidak tergenang dalam wadah. 5. Permukaan wadah harus halus, tahan karat, dan mudah dibersihkan. 6. Wadah terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah rusak. Oke, jadi jawabannya wadah tidak terlalu dalam. Itu bisa disebut dangkal. A. Dangkal oke. D juga dangkal. Wadah harus mudah disimpan, disusun, atau dilipat atau ditumpuk. Ukuran wadah tidak terlalu besar. Wadah tidak terlalu besar. Ini tidak terlalu besar. Yang B juga tidak terlalu besar. Kuat juga harus kuat tentunya. Kuat oke, kuat oke, kuat oke. Antara A, B, dan D, tapi akan tetapi B ini dalam jadi salah. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Oke. Langsung ke soal berikutnya. Proses penanganan ikan di atas kapal. Para ABK yang bertugas melakukan proses penanganan hasil tangkapan harus terlebih dahulu mempersiapkan dirinya lengkap menggunakan pakaian kerja standar seperti A. Baju kerja atau wear pack maupun mantel bila hujan, B. Helm kerja, C. Sepatu boot karet, D. Sarung tangan atau karet ataupun katun, E. Semua benar. Oke, langsung aja kita bahas. Para ABK yang bertugas melakukan proses penanganan hasil tangkapan harus terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dengan lengkap menggunakan pakaian kerja standar seperti baju kerja, wear pack ataupun mantel bila hujan,
lalu ada helm kerja, sepatu boot karet, sarung tangan atau karet ataupun katun. Oke, jadi jawabannya semua benar ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Proses pemilihan dan pemisahan ikan berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitasnya dilakukan untuk mempermudah proses penjualan di darat dan memperkecil kontaminasi ikan oleh bakteri disebut A. Sortasi, B. Pencucian, C. Pemilihan, D. Penggadaian, E. Kualitas. Oke, langsung kita bahas. Sortasi adalah proses pemilihan dan pemisahan ikan berdasarkan jenis, ukuran, kualitasnya. Sortasi dilakukan untuk mempermudah proses penjualan di darat dan memperkecil kontaminasi ikan oleh bakteri. Jadi jawabannya yang A, teman-teman, sortasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pendinginan ikan hingga ke suhu yang tepat memperlambat pembusukan bakteri dan enzim. Hal tersebut pada suhu A 3 sampai 5 derajat, B 0 sampai 2 derajat, C minus 1 derajat, D minus 3 derajat, E 6 derajat. Oke, langsung kita bahas. Dipertahankan oleh suhu ikan, es juga memainkan peran penting dalam mencegah dehidrasi ikan selama penyimpanan. Pelapisan ikan dengan es memiliki dua fungsi. Pertama, pendinginan ikan hingga suhu yang terdapat di atas beku 0 sampai 2 derajat, memperlambat pembusukan ikan bakteri dan enzim. Harus ditegaskan bahwa pelapisan es bukan obat terbanjur untuk menghilangkan perubahan pada kualitas, namun pelapisan es memberikan banyak sekali perlindungan dari aktivitas bakteri. Oke, jadi jawabannya 0 sampai 2 derajat yang B. Pada proses penyimpanan ke dalam palka, ikan jangan dilempar-lempar karena dapat mengakibatkan luka dan ikan bekas cucian ikut terbawa. Dasar-dasar penyimpan ikan yang baik adalah A. Segera didinginkan dan diberi es yang cukup. B. Ikan harus berkontak dengan es, bukan dengan yang lain. C. Air lelehan es mendinginkan dan menyegarkan ikan sambil menghanyutkan lendir, daerah, dan kotoran. D. Pengusahaan suhu yang cukup rendah sekitar tumpukan ikan es. E. Ikan harus tetap keadaan minus 20 derajat. Oke, langsung aja kita bahas. Ketika diturunkan ke palka, hendaknya ikan diletakkan ke dalam keranjang bambu atau plastik atau peti kayu. Pada proses penyimpanan ke dalam palka, ikan jangan dilempar-lempar karena dapat menyebabkan luka dan bekas cucian ikut terbawa. Dasar-dasar penyimpanan ikan yang baik adalah segera didinginkan dengan diberi es yang cukup. Ikan harus berkontak dengan es, bukan dengan yang lainnya. Air lelehan es mendinginkan dan menyegarkan ikan sambil menghanyutkan lendir dan kotoran. Pengusahaan suhu yang cukup rendah sekitar tumpukan es. Lalu E. Pemeliharaan kebersihan. Oke, jadi ini maksudnya yang bukan ya. Yang bukan, salah soal teman-teman, yang bukan. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Cara pemetian nama lain dari cara pemetian nama lain dari A. Shelving method, B. Boxing method, C. Bulking method, D. Fishing ground, E. Finishing. Oke, langsung kita bahas saja. Cara pemetian atau boxing method, kalau pelaksanaan yang baik dan menggunakan peti yang tepat, cara ini dapat melabuhkan dan bermutu lebih baik daripada kedua metode lainnya. Dengan cara demikian dapat mempunyai daya awet yang lebih panjang setelah pendaratan. Jadi jawabannya yang B, boxing method.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Beberapa jenis metode pengawetan dan pengolahan ikan diantaranya pendinginan siling atau siling dengan es kering, air dingin, air laut dingin atau alat pendingin mekanis. D. Pembekuan atau freezing. C. Pengkalengan atau canning. D. Penggaraman atau salting termasuk pemindangan. E. Masuk penggorengan atau cooking. Oke, langsung kita bahas. Beberapa jenis metode pengawetan dan pengolahan ikan diantaranya pendinginan atau killing, lalu B ada pembekuan atau freezing, C pengalengan atau canning, D penggaraman atau salting termasuk pemindangan, E pengeringan atau drying secara alami dan mekanis, F itu adalah pengasaman. Jadi yang bukan adalah E ya teman-teman, masuk penggorengan. Yang bukan adalah yang E. Oke, lanjut berikutnya. Ini makanan. Ini merupakan makanan bernama A. Sashimi, B. Sushi, C. Ramen, D. Batagor, E. Cilok. Oke, langsung ya kita bahas. Ini merupakan ya teman-teman, sashimi, makanan olahan ikan yang berasal dari Jepang. Ya, ini makanan Jepang teman-teman. Oke, sampai di sini aja materinya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan see you again.